Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Onji. Saya sekarang bersama siapa? Abang dah? Tengku Kendi Hamzah. Tengku Kendi Hamzah. Kendi Hamzah. Biasa dipanggil apa nih, Pak? Kendi. Kendi. Beliau adalah mempunyai garis keturunan dari kejuruan Selesai. Ya, Gimana Bang? Jelaskan Bang. saya maksudnya jelaskan gimana? Jelaskan di garis keturunannya. Keturunan saya dari Tengku Sentol, anak dari cucu dari Tengku Nur Usman Hamzah, anak dari Tengku Sentol, punya anak namanya Tengku Arna Bakti Hamzah, baru saya Tengku Kendi Hamzah. Tengku Sentol tadi sebagai ke kejuruan terakhir di sini. Apa namanya? Tengku Sentol raja kejuruan Selesai terakhir. Jadi kita cerita selain mengorek-ngorek sejarah sedikit, bukan untuk membuat luka lama berdarah kembali, tapi untuk memberikan pencerahan, Ya, takbir membuka kebenaran. takdir. Benar Bang? Ya, Sebentar lagi bulan Maret Bang. betul. Bulan Maret katanya kalau dibaca literatur itu ada namanya revolusi sosial. Abang sepakat kan? Tidak, saya tidak sepakat dengan nama kalimat revolusi sosial karena dalam sejarah revolusi itu cuma sekali dalam Indonesia. Tidak ada dua kali. Revolusi sosial itu tidak sepakat, tapi lebih sepakat tragedi berdarah Maret 1946. Berapa jiwa yang hilang akibat tragedi ini Bang? Hampir kurang lebih 100 lebih. 100 lebih. 100-an lebih. Dan yang menyakitkan itu kebanyakan adalah para bangsawan ya Bang? Ya, dari Hamzah, dari keturunan dari Tengku Hamzah, Pangeran Hamzah, itu ada 4. Yang saya termasuk Tengku Jafar, abang dari Tengku Pangeran Adil, abang dari Tengku Sentol sendiri, baru Tengku Amir Hamzah adiknya, baru Tengku Sal, Ajis, anak dari Tengku Sentol. Kalau tragedi berdarah itu sendiri, kalau keturunan dari Raja Kesultanan Langkat sendiri ada juga korbannya Pak? Dari Kesultanan Langkat Yang di Tanjung Purang. hampir, kalau di Tanjung Pura nggak ada. Nggak ada Ya kayaknya. Ada ya? Tanjung Pura siapa aja? Tengku Horizon. Oh, Tengku Horizon. Kalau sini dia Tengku Sulaiman, Tengku Raja Ibrahim. Banyak sih, banyak. Ada nggak rumah istana-istana yang dibakar pada saat peristiwa berdarah itu? Hampir semua kejuruan habis kecuali Stabat. Oh, Istana Darul Aman, Darussalam habis. itu Jadi istana itu habisnya Selesai. kenapa? Habisnya Dibakar, dibakar, dirusak, dirampok, dijarah, dihabisi karena alasan mereka kaum Republikan ini yang mengaku kaum Republikan bahwasanya Istana Kebangsawanan Melayu ini sebagai markas Belanda. Kalau masuk lagi Belanda diisukan karena dianggap aristokrat bangsawan Melayu ini dianggap sebagai anti-anti Belanda. Itu yang mereka komunis propagandakan kepada kaum-kaum pendatang yang ada di Langkat. Kaum pendatang. Kaum pendatang atau disebut dengan kontrak lah, buruh kontrak. Jadi ada yang mempengaruhi warga pendatang untuk membuat aksi. Ya, sementara tidak ada hubungannya antara kebijakan Kesultanan Langkat dengan pihak perusahaan Belanda, company, POC itu perusahaan dagang Belanda. Tidak ada urusan dengan pemerintahan Belanda dengan company Belanda karena kerjasama bentuknya konsesi. Konsesi ini bagi hasil sebenarnya. Iya betul. Mereka kasih lahan, Sultan kasih lahan, Belanda kasih kuli, bibit, segala macam bekerja, kuli kontrak seperti Cina, Keling, termasuk dari Jawa. Melayu sendiri? Tidak boleh. Sultan mengatakan boleh saya kerjasama dengan kamu, tapi rakyat Melayu, rakyat saya tidak boleh menjadi pekerja atau buruh kasar di perusahaan Belanda. Oh, jadi untuk mengisi tenaga kasarnya itu orang dari luar pulau. Oh, begitu. Jadi mengapa bisa terhasut? Kan Sultan ini
udah cukup besar peranannya untuk Republik ini. Hartanya juga diberikan. Emas juga nggak tanggung-tanggung. Mengingat dulu Langkat ini termasuk kalau sekarang ini negeri yang penuh dengan kemewahan. Mungkin kalah Brunei. Karena satu-satunya dulu di Indonesia mungkin yang mempunyai kekayaan berlimpah bersama dengan peradaban Eropa, Jerman pada masa itu. Didukung dengan adanya tambang minyak pertama di Indonesia itu ada di Langkat. Berarti kan ini negeri yang mewah gitu kan. Jadi kan nggak ada hubungannya. Kenapa Sultan amarahnya ke bangsawan Langkat ini? Enggak sultan. Kepada para bangsa ini jadi kaum Republikan ini yang pendatang ini marah kepada sultan itu hasil dari propagandanya kaum komunis ideologinya, karena komunisnya sebenarnya ideologi ya. Dia bilang nama di Pemuda Sosialis Indonesia macam nih, dia kebetulan sini dia buka mainnya namanya Laskar Liar Resmi Front pembebasan rakyat, perjuangan rakyat. Front ini di Langkat, beda di halnya dengan di Tebing sampai Simalungun, BAL, Barisan Limo Liar yang dilatih oleh Kabutai. Kalau di sini Front ini dilatih oleh Belanda, Kenil, biasa lepasan tentara-tentara yang dilatih oleh Belanda. Jadi mereka mengasut. Dia bilang bahwasanya Sultan ini adalah antek-antek Belanda. Ya karena gini, ini masalah perebutan aset antara Jepang dengan Belanda. Nah, dimanfaatkan oleh kaum Republikan untuk juga mengambil asetnya. Jadi ada konspirasi 3 antara kepentingan komunis, Belanda dan Jepang. Kepentingan apa nih, Mas? Aset. Asetnya besar atau gimana? Perkebunan, rata-rata sumber daya alamnya, keperkebunan dengan minyak. Kalau aset-aset koleksi dari kesultanan ya Bang ya. Misalnya kalau emas itu banyak nggak tuh Bang saat itu? Emas luar biasa. Itu jadi pernah kita, kalau nampak langsung nggak mungkin karena saya generasi ya. Cuma nampak langsung itu nggak ada. Tapi kita tahu aja menceritakannya karena di Hotel Langkat itu pernah. Hotel Langkat di mana? Di Medan. Dan Imam Bonjol ya. Di Hotel Langkat. Jadi ada dalam satu hotel itu ada satu ruangan 10 kali 8,7 meter. Di dalam satu ruangan itu ada emas setinggi ruangan itu, seluas ruangan itu. Tinggi itu. Hasil dari Kabupaten Langkat nih. Iya, diambil setelah terjadinya revolusi atau tragedi berdarah itu. Berarti pengambilan paksa dong. Tanda kutipnya rampok. Iya, ini ngerampok nih sebenarnya. Jujurnya iya. Bahasanya rampok. Ngerampok. Yang menguasai itu siapa sekarang? Yang menguasai emas-emas itu. Karena dia sampai di situ kita nggak tahu siapa yang ngambil. Itu masih sampai saat ini masih tanda tanya itu. Nah, kemana? Abang yang menceritakan itu ada tuh siapa langsung ke abang, masih kerabat atau bagaimana? Ada dari kerabat, ada juga dari buku yang baca dari tentang kisahnya almarhum Jenderal Barkah. Dia ada di buku Putri Melayu. Di buku pun ada. Ada buku. Jadi benar ini bukan cakap-cakap aja, Bang. Enggak, kita punya bukti literasi di Google banyak itu mengenai Hotel Langkat itu. Banyak literasi yang kita bisa baca. Jadi di manakah misteri emas yang setinggi menggunung? Satu kamar itu penuh, kemana raihnya kita nggak tahu. Nah, kemana dibawanya itu? Itu emas gitu banyak Bang, orang baik pun bisa jadi silap Bang. Jadi jahat. Apalagi orang jahat. Selesai semua. Sudah disumbang begitu banyak, habis itu dirampok. Bayangin, kejamnya kan luar biasa ini. Sudah tunduk, diangkat menjadi, itu menandakan bahwa setelah merdeka bahwasanya kita sudah tunduk kepada mendukung Republik, bukan tunduk ya, mendukung Republik, maka diangkatlah Amir Hamzah sebagai Bupati Wedana. Saat itu Wedana setingkat dengan Bupati diangkat, berarti kan ada reward. Bahwasanya kita memang bagian dari NRI. Nah, tapi kenapa? Yang bisa ditanyakan kenapa? Dia juga dihabisi. Sampai dia, keluarganya, abangnya ya. Nah, ini Hamzah semua nih. Nah, dari mulai dia
sebagai Wedana Langkat, abangnya juga sebagai Raja Slesai, ya kan, rektoratnya semua tokoh-tokoh penting yang ada di Kabupaten Langkat, semua dihabisi. Yang menentukan kebijakan-kebijakan di Langkat itu aristokrat bangsawan Langkat yang punya simbol-simbol penting dari pemerintahan Sultan Langkat. Bang, satu lagi bang, pertanyaannya bang, yang masyarakat umum ini bingung. Sebagai kesultanan yang makmur, mempunyai angkatan perang sendiri, laskar sendiri, dengan persenjataan tersendiri, kok bisa dalam satu hari itu diserbu dengan laskar liar ini, kok bisa tuh bang? Itu gimana ceritanya bang? Ini Jadi pertanyaan masyarakat iya, membingungkan, betul, jangan betul, karena pas lebih dekatnya kepada nanti ini bisa cerita asal-asal aja. Itu gimana penjelasan? Jadi begini, setelah Indonesia ditunduk, Langkat, Langkat tunduk lah ya, bahasanya nggak tunduk. Langkat meleburkan diri. Meleburkan diri menjadi NRI, mendukung dia. Di bahasanya di Kesultanan ini di belakang NRI, gitu, mendukung untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi dia sumbangkan berupa material sampai amunisi, senjata, semua dikasih kepada DKR dan TNI. Saat itu terbagi dua, Tentara Keamanan Rakyat dengan Tentara Republik Indonesia. Disumbangkan amunisi, dan buktinya ada, bisa tengok di beberapa literatur, ada amunisi, gudang amunisi di Binjai. Emang ya? Kan ada gudang amunisi di Binjai itu ya kan? Bantuan dari Enggak, itu yang dikasihkan, walaupun masih untuk ada sisa sedikit itu. Kalau nggak salah masih ada sisa-sisa berapa, tapi dikasih ke tentara. Jadi tentara Republik Indonesia ini sama TNI ini dibantu senjata amunisi. Akibatnya Lumpuh, udah lumpuh. Untuk menembus kapernya maka diangkatlah Amir Hamzah sebagai Wedana. Jadi kan ini tanda menyerah diri nih semua. Istilahnya udah nggak ada lagi kekuatan secara politik, cuma secara politik diangkat simbol sebagai bupati Amir Hamzah, diangkat sebagai Wedana. Nah kan gitu, diangkatlah dia, diangkat. Ini kan masih transisi, belum. Ini kan masih pemerintahan transisi, diangkat ini, udah diangkat, pecah. Pecah. Dia suruh ada berapa kali pertemuan itu, maka Komposawan itu dianggap sebagai adat Belanda, pengkhianat, yang tidak mendukung Republikan. Dari mana? Orang yang bodoh, masyarakat yang tadinya sudah tersiksa dari Jepang, yang udah bikin rumusan, toko-toko yang keras tenaga sama Belanda, ya ngamuk menjadi provokasi. Mana mudah aja ini yang menerima informasi. Iya, cepat begitu, cepat panasnya luar biasa orang itu. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya, tapi secara tak langsung dimanfaatkan. Dia ada dua versi dia. Satu memang eksekusi oleh tentara-tentara liar nih, disebut dengan Folk Front ini, yang mengeksekusi karena mereka mempunyai persenjataan. Dan yang kedua, masyarakat yang tak menahu, buru-buru itu. Itulah yang menjarai, diperintahkan tuh, bukan diperintah. Jarah, hancurkan karena nanti jadi markas Belanda, remukkan gitu. Tapi kan bang, menyakitkan perasaan, terutama dari etnis Melayu. Bagaimana seorang bangsawan diperlakukan sangat tidak adil setelah dia memberikan sumbangsih yang banyak, keluarga besarnya diperkosa di depan bapaknya, ayahnya sendiri. Kan gitu. Jadi kalau mengenang ini kerusuhan masalah ini, apa yang dirasakan begitu bang? Apa yang diharapkan sebetulnya? Jadi gini, begitulah banyak sumbangsi kesultanan untuk masyarakatnya, makmur. Tak ada satupun yang miskin, masyarakat Melayu pada masa Langkat pada khususnya miskin dibikin sultannya, dimakmurkan. Begitulah berdaulatnya sultannya untuk rakyatnya, sampai tidak ada satupun rakyatnya boleh menjadi kuli di perusahaan Belanda. Saking makmurnya lah itu. Nah, apa yang diberikan, yang selama ini memang ini kita membuka tabir, apa yang selama ini diberikan oleh pihak Republikan ini setelah apa yang sudah kami alami. Hancurnya budaya,
sosial, politik, sejarah di Langkat pada umumnya hancur setelah Repsos. Setelah itu kita runtuh ini semua. Tidak ada penghargaan lagi. Segala hal apa nggak ada. Bumi hasil diambil, tapi kita dari dulu, aku dari kecil aku belum pernah lihat dari dulu begini-begini aja ya. Selesai nih, kampungku sendiri nih selesai begini-begini aja. Padahal dulu mewah nih ya. Luar biasa. Tuh ada bukti-bukti bangunan masih yang dari ruko-ruko lama tuh. Langkat nilai khususnya. Begini-begini aja. Setabat pun lagi begitu-begitu aja. Tidak ada kemajuan signifikan apa yang dibeli Republik ini kepada Langkat khususnya. Langkat khususnya. Nggak ada. Jadi yang diharapkan itu sebetulnya gimana nih, Bang? Menghilangkan sejarah, situs tidak dipelihara. Sejarahnya dihilangkan secara tak langsung, walaupun dibilang nggak ada. Tapi tidaknya dibangun lagi. Replika istana kami nggak ada dibangun. Apa yang dibangun nggak ada? Dipelihara, dijadikan sekolah. Istana yang di sini dulu selesai, ini yang jadi sekolah. Kenapa nggak dibangun replikanya kayak Serdang? Serdang ada replikanya. Ini kita harus bangun lah. Bahwasanya masih ada dulu kebesaran Melayu di Langkat. Itu harusnya negara perhatian di situ. Sedangkan negara-negara maju seperti Eropa aja dipeliharanya situs-situsnya untuk mengingatkan kejayaan pemerintahannya. Jadi sepertinya untuk etnis Melayu generasi mudanya kurang memahami semua. Kurang, karena nggak ada literasi sejarah yang pas untuk selama ini nggak mau dibongkar. Kenapa nggak mau? Ada perasaan. Jadi begini, begitu banyak ya dokter-dokter ahli sejarah di sini cuma ngambil gelar, habis itu tidak tahu kebenaran sebenarnya. Arkeolog juga dan pemerintahan juga tidak mendukung itu. Kan ada tanggung jawab nih, Bang. CCB lagi ya, cagar budaya ini tidak mendukung. Nggak ada yang mendukung satupun, nggak ada. Seharusnya kan, ya alhamdulillah ada sedikit CCB itu buat di sini. Nah, ada perhatian sedikit untuk ngerehabnya ya, dari yang mulainya tadinya sini tuh. Nah, ini agak ditambah sedikit ininya kemari. Adalah sedikit sumbangsi, tapi nggak signifikan, nggak sesuai dengan harapan. Bang, kedepannya apa yang diharapkan Bang untuk terkait dengan peristiwa kerusuhan massal ini supaya ya dapatlah menceritakan sebenarnya itu apa? Karena di sini ada yang masih di tengah-tengah masyarakat masih dianggap isu-isu yang dikatakan ini sebagai pendukung tidak mendukung kemerdekaan itu masih kuat gitu kan Bang? Masih ada. Artiannya itu jejak yang lama itu masih di tengah masyarakat itu masih menerima. Jadi, apa yang Abang harapkan? Saya simpel sebenarnya. Kita harus melahirkan meluruskan sejarah. Meluruskan sejarah bahwasanya Langkat itu punya cerita. Punya kebesaran, punya budaya, punya peradaban yang resamnya yang sungguh bagus dan juga yang santun. Jadi itu yang perlu kita buat. Jadi yang utama ini sebenarnya sejarahnya. Karena sejarah yang benar itu belum ada sampai detik ini. Mendekati ada, tapi bersimpang siur. Kenapa? Tidak pernah mereka mencari juriatnya, keturunannya. Karena keturunannya ini punya cerita sendiri, versi keturunannya. Iya, betul. Mereka mencari cuma menanya tapi tidak kepada keturunannya. Juriatnya kami kan diwasilahkan bercerita nih dari atuk kami terus sampai ke kaminya. Ada. Jadi kami punya versi sendiri. Kenapa kok arkeolog, kaum sejarawan, budayawan, kenapa nggak datang ke kami? Tanya. Alasan mereka memang ketakutan. Alasannya ketakutannya ya Tengku rata-rata kan dulunya ngilang-ngilang, ada yang sampai menghilangkan marga, menghilangkan ketentuannya, pakai marga. Alasan mereka begitu, tapi saya kan jumpai aja. Nggak apa-apa ya. Buktinya kami Tengku Sentol nih punya anak namanya Tengku Nur Sulman, nggak pernah menghilangkan Tengkunya sampai aku sekarang. Kami berani karena Tengku bilang waktu saat sejarahnya dia bilang, aku tak akan mau terusir dari rumahku sendiri. Itu kalimat Tengku Sentol.
Dia melawan, nggak ada. Walaupun ceritanya dia udah rapat, dia udah tahu, dia kasih nengokin tanaman tadi kan. Dia udah tahu dia waktu rapat dia dipinjam. Pulang dia kasihnya kabar ke anak bininya. Nah, dia balik ke rumahnya, besok ke istana dia. Begitu ke sana dia mau balik, masuk ke gerombolan orang, di situ lah fight dia. Berantem dulu baru tangkap. Rupanya kan dia sendiri saat itu. Sendiri. Dan gerombolan datang, jadi masuk gerombolan itu dari sana, dari sebelah sana masuk. Nah, dia pas mau keluar, petok di situ. Jadi kayaknya memang harus ada bicara kejujuran. Ternyata Kesultanan Langkat ini kesultanan yang mewah, dan dia yang paling penting itu adalah orangnya itu ingin tetap ke dalam wadah NKRI. Ya. Itu nggak bisa terbantah. Enggak. Dia dukung pertama kok. Pendukung pertama. Pendukung pertama dari 73 Kesultanan Indonesia. 73 ya. Kesultanan Indonesia. Dibuktikan dengan memberikan bantuan Dan lebih banyak. Bantuan untuk perjuangan kemerdekaan. Iya. Tapi karena ada segelintir orang, tanda kutip mungkin ingin Ya. mencari. Tadi ada bahasa perampok karena terlalu mewah kali, terlalu kaya kali, megah. Ini membuat orang baik menjadi jahat, silau dia. dan orang baik menjadi jahat karena terlalu besar godaannya. Iya. Gitu. Biasanya yang mendekati kekuasaan, saat itu yang memegang kekuasaan. Gitu. Ya. Jadi Kita nggak bisa tunjuk hidung. nggak bisa. Jadi, Ya. jadi bincang-bincang kita mengingat Maret 1946 dari etnis Melayu Langkat, khususnya termasuk yang abang kita ini, sebetulnya sangat menyedihkan yang benar. Ya. Sangat menyedihkan karena di mana bangsawan, orang tua, kerabat kita sendiri. Jadi gini, sebenarnya sebenarnya dendam ini. Ya, ada dendam, tapi kita karena Dendam gimana nih? jadi keturunan ini sebenarnya yang korban revolusi itu ada dendam, termasuk aku. Tapi kan setelah aku belajar di mahasiswa di HMI, di beberapa elemen aktivis mahasiswa, itu teredamkan. Kalau bertarekat di Samania itu teredamkan. Tapi sebenarnya kalau keluarga korban ini, kalau mau ceritanya, apalagi aku ada dendam. Ya, itu pasti. Itu pasti karena tidak manusiawi. Tidak manusiawi mereka membuat kami. Kalau mulai tanya dari hati kecil, aku masih punya dendam. Masih marah ya? Ya, pasti masih marah. Kemarahanku ini bisa membentuk, apalagi aku sebagai juriat Raja Selesai. Onyangku sendiri yang dibunuh langsung. Sampai kecarian kami pusaranya. Pusara nggak tahu. Pusara, bayanginlah kesedihannya di situ. Di mana pusara onyangku? Kayak mana aku harus berjarak? Tapi menyikapinya ini gimana? Karena Menyikapinya, makanya ini tadi bicara dendam. Jadi dendam ini jadi kita balikkan ke dalam studi. Studi untuk mencari. Jadi dendam itu memberi pelajaran kita menelusuri sejarah dengan benar. Dan membangun peradaban tamadun Langkat. Jadi membalikannya itu dendam ini kita jadikan kepada nilai positif. Membangun sejarah, meluruskan sejarah, dan membangkitkan tamadun peradaban Langkat itu kembali. Kita bangkit. Ada bajunya tuh. Iya. Ya, oke, demikian bincang-bincangnya bersama Bang apa tadi Bang? Tengku Kendi Hamzah. Bincang-bincang ini bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Bukan untuk membuat cari-cari masalah juga. Ya, betul. Tapi kita untuk membicarakan yang benarnya. Yang benarnya, terutama yang perlu digarisbawahi bahwasannya Sultan Langkat ini adalah orang yang mencintai NKRI. Bayangkan, pada saat itu sampai ratusan juta gulden mau diserahkan untuk diserahkan untuk negara ini, untuk perjuangan. Siapa yang bisa buat kayak gitu? Ya, benar ya Bang ya? Ya, udah diserahkan malah diambil paksa lagi. Jadi korban pula. Jadi kalau bicara katanya nggak sakit, tapi perih ya Bang. Ya, aduh ampun lah. Udah dikasih malah ngerampok. Itu kalau kata orang ini
Sebetulnya nggak sakit hati ini, tapi udah perih ya Bang. Ya. Luar biasa ya. Oke, demikian mohon maaf kalau bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalian waktu bisa ketemu lagi Bang? wabarakatuh. Boleh, siap. Ya. Assalamualaikum.